Karena lama tidak naik gunung dan rindu dengan indahnya pagi, saya putuskan untuk bangkit dari zona nyaman dan mencari tempat yang pas untuk ngopi, sembari duduk di depan tenda, menikmati sang mentari dan juga melihat kumpulan orang-orang yang bahagia melihat indahnya pagi. Inilah Motusu. Dalam perjalanan, beberapa orang memilih untuk tidur. Tak sering pula memainkan gadgetnya, terkadang juga sibuk dengan gamenya. Kita membayar mahal-mahal tiket transportasi, selain untuk sebuah tujuan, harusnya juga menikmati sebuah perjalanan. Setelah melihat hari yang cerah di daerah Yamanasi, akhirnya saya memutuskan melakukan perjalanan panjang menuju Lake Matoso. Dan itu tempat yang indah untuk melihat Gunung Fuji. Seperti biasa, perjalanan saya mulai dari Toyama Eki untuk selanjutnya menuju ke Itoigawa Eki. Melihat langit yang diselimuti hitamnya awan, saya tak sedikit pun gentar karena hampir 90% perkiraan cuaca di Jepang sangat akurat. Walaupun Toyama hujan, hari ini Yamanasi cerah. Setelah sesampainya di Itoigawa Eki, lagi-lagi saya ketinggalan kereta. Seperti sebelumnya, saya turun ke Noriba Bus dan melihat jadwal bus. Tapi sialnya bus untuk menuju Minami Otari tidak ada karena disebabkan badai salju di sebagian Nagano. Akhirnya, saya harus menunggu kereta. Sembari menunggu, saya melihat-lihat kereta tua yang dicat ulang di ruang tunggu stasiun. Dan ini sebagian dari uniknya stasiun di Jepang. Dan benar, setelah kereta berangkat, di daerah sebelum Minami Otari sampai Hakuba tebal dengan salju. Maklum, memang di daerah ini termasuk dataran tinggi dengan pegunungan yang keren di sekelilingnya. Pantas saja bus tak beroperasi. Jalan bus tertutup salju tebal dan juga pasti licin. Sebab daerah ini hampir setiap hari turun salju, tidak seperti daerah lain yang jarang turun salju. Saya pikir hidup dengan 4 musim itu menyenangkan. Bisa bermain salju setiap hari, main lempar bola salju, membuat boneka salju dan lain-lain. Tapi kenyataannya tak begitu. Musim dingin itu menyebalkan. Dingin, harus memakai baju tebal setiap hari. Kalau mau kerja, harus membuat jalan untuk mobil-mobilnya. Mendokusai. Saya sadar bahwa hidup di belahan dunia yang bernama Indonesia itu menyenangkan, dengan musim-musimnya, dengan alamnya yang indah. Melihat gumpalan salju yang menumpuk di sana membuatku rindu rumah dengan segala kehangatan dan keramahannya, dan tentu saja keluh kesahnya. Di sepanjang eki yang dihampiri kereta ini selalu kosong tanpa ada yang masuk maupun turun. Maklum, di musim yang seperti ini orang memilih untuk di rumah dengan kopi dan mungkin tehnya. Dingin membuat orang malas beraktivitas. Tapi bagi saya dan mungkin sebagian orang lainnya yang suka naik gunung, dingin adalah tantangan karena di balik dinginnya alam ada banyak keindahan yang membentang. Di sepanjang perjalanan saya merasakan kereta ini berjalan begitu lamban. Maklum, salju menumpuk. Masinis tentunya harus berhati-hati membawa keretanya. Tapi bagiku itu tidak apa-apa karena saya menikmati perjalanan kali ini. Kereta berjalan, tak terasa perjalanan pun sudah banyak melewati Eki dan salju pun sudah hampir menipis. Itu tandanya sudah mendekati Matsumoto Station. Kita sudah mendekati Matsumoto Eki. Itu tandanya saya harus memutuskan setelah ini saya naik kereta apa lagi. Di Eki ini ada 2 kereta, ada kereta cepat dan juga ada kereta biasa.
setelah menimbang dan melihat waktu yang sudah cukup sore, saya akhirnya memakai kereta cepat. Setelah ini perjalanan menuju Kofu pakai kereta ini kurang lebih 1 jam 3 menitan lah. Cepat kalau pakai kereta biasa nanti sampai 2 jam 3,5 lah. Untuk menghemat waktu dan tenaga pakai yang ini aja. Posisi sekarang Matsumoto, nanti habis ini ke Kofu. Habis ke Kofu baru ke Motoso. Lumayan capek, tapi tetap gas dan gas, oke? Mari kita masuk dulu. 特急券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。グリーン車は9号車です。トイレは1号車、2号車、4号車、6号車、8号車、9号車と11号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべてAkhirnya kereta pun berangkat. Pemandangan yang tadinya hanya salju ini berubah. Di daerah ini cerah. Pegunungan api yang menakjubkan pun membentang di sepanjang perjalanan ini. Sesekali saya melihat map di layar ponsel saya dan memastikan gunung apa yang di depan mata saya. Rasa-rasanya setelah musim dingin ini usai, saya ingin mendatanginya. Tak terasa dengan banyaknya hayalan di kepala tentang gunung, saya pun sampai di stasiun Kofu. Sudah sampai stasiun Kofu. Setelah ini masih 1 stasiun lagi harus kita, tapi sudah dingin banget. Yaitu stasiunnya namanya stasiun Ichinoshi. Habis itu kita sudah kehabisan bus ke Motoso-nya, mungkin nanti ambil taksi mungkin. Ya. Selamat bertemu lagi. Tadi sampai sini sekitar jam 7. Sampai stasiunnya bisnya nggak ada. Akhirnya kita juga langsung ambil taksi ke sini. Lumayan lah ya, tapi pasti besok nggak menyesal. Pemandangannya sangat uhui. Mas, ya, pagi ini masih di lokasi di sekitar Gunung Fuji. Tempatnya di Lake Motoso. Pagi ini masih sekitar min 7. Min 7 sih, kok min 7, min 4 lah, sekitar min 4. Saya cek terakhir min 4. Ya, pemandangannya seperti ini. Asli keren men, asli para tukang alkam juga banyak, banyak banget ya, alkam juga banyak banget. Mungkin karena juga malam minggu jadi lumayan banyak.
Cut. Dingin pol. Inilah cerita saya tentang sebuah perjalanan. Dan dari perjalanan panjang yang hampir 10 jam ini, mata saya banyak dimanjakan oleh pemandangan Nagano yang begitu keren. Dari salju yang seterusnya menjelma menjadi panas, dan juga gugusan pegunungan Alpen yang tentunya mengagumkan. Dan setelah sampai di Rakemoto Soyamanashi, di pagi harinya saya bisa melihat gagahnya Gunung Fuji yang terbakar indahnya matahari pagi. Bayangkan saja, hampir 10 jam di perjalanan kalau kamu tak menikmati indahnya perjalanan, betapa ruginya. Biarkan matamu dimanjakan oleh alam yang disediakan oleh Tuhan. Nikmatilah perjalananmu dan jangan lupa tersenyum. Inilah cerita saya dan Jurnal Kensuke kali ini. Jika kawan-kawan suka dengan video yang seperti ini, subscribe dulu, like jika tidak keberatan, dan kemudian komen jika ada kesan menurut saya. Dan inilah Motuso. Arigato.